Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 34. 15 baris dari bawah ke atas. Dan tatkala pada zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi pemerintah atau menjadi pemimpin. Nah, apa karakter akhlaknya Umar bin Abdul Aziz? Pada minggu tadi kita membahas pada zaman Hajjaj. Zaman Hajjaj itu Pak Ibu terjadi pembunuhan. Maksud pembunuhan di sini kita tuh kisos. Arti kisos itu apabila mencuri potong tangan, apabila membunuh bunuh. Itu di zaman Hajjaj. Banyak yang dibunuh, banyak yang dipotong tangan. Kalau zaman Walid itu pembangunan, banyak pembangunan itu zaman Walid. Itu sudah kita bahas minggu tadi. Zaman Sulaiman anaknya Abdul Muluk itu senang makan-makan dan katanya berbini peminat. Ini ada orang-orang kelakuan seperti itu. Pemimpin nih, itu pemimpin tuh. Nah, pemimpin. Karena dia kan sekehendaknya Bapak Ibu, namanya memimpin. Nah, ini zaman Umar bin Abdul Aziz nih Bapak Ibu. Ini hebat nih, zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa? Halaman 34 baris 15 dari bawah ke atas. Adalah segala manusia bertanya-tanya. Mereka itu beberapa engkau hafaz Quran, berapa sudah hafal Quran, berapa juz hafal Quran. Karena di zaman itu zaman keemasan ilmu agama Bapak Ibu meningkat. Maaf, karena pemimpinnya senang agama. Nah, ini penting nih. Pemimpinnya senang agama. Pemimpinnya soleh, pemimpinnya kuat agamanya. Lalu zaman Umar bin Abdul Aziz meningkat penghafal Quran, dapat bantuan kerajaan. Para penghafal Quran Pak Ibu makmur di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, diperhatikan oleh negara. Ini kadang menyindir nih, desa bujuk, ini kadang menyindir. Ini anak orang peninggungan itu tidak salah. Makanya bisa dulu guru ini menyindir ada. Ini membaca kita. Makanya ulun dipesani oleh guru ulun. Dan apabila ikam pengajian, ikam baca kitab. Lalu mulut kita itu terjaga daripada menyindir orang. Terjaga dari mengusik orang. Karena yang ikam baca kitab. Lalu orang yang kena itu dinasihati oleh kita, bukan kita menyindir. Yang bisa menyindir itu penceramah yang tidak berpegang dengan kita. Itu bisa terjadi. Kemungkinan kalau kada pakai kitab, ngomong agama kah, ngomong apakah, rata-rata itu kadang-kadang mengefek tujuan kepada seseorang atau kepada kelompok orang. Tapi kalau kita pakai kitab pengajian dimanapun kita pengajian, kita Bapak Ibu dinasehati oleh isi kitab, pengarangnya ulama, pengarangnya aulia, pengarangnya orang yang punya mata rantai keilmuan sampai ke Rasul. Ini hebatnya Umar bin Abdul Aziz.
zaman keemasan, pendidikan agama meningkat. Kenapa guru maka Umar bin Abdul Aziz seperti itu? Nah, ini kitabnya ada. Guru ini senang menakib juga. Ini akhlak-akhlak para pemimpin yang bisa menjadi contoh teladan. Nama kitabnya At-Tabrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, bahasa Arab. Coba ulun bacakan sedikit bahasa Arabnya tentang akhlaknya Umar bin Abdul Aziz. Sa'ala Umar bin Aziz Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi faqala, Umar bin Abdul Aziz minta nasihat kepada penasehat. Siflil adla, ujar Umar bin Abdul Aziz minta nasihat kepada penasehat. Nah, ini bagusnya. Beliau duluan minta nasihat kepada penasehat. Jangan menunggu dinasihati. Berarti ada kesalahan kalau dinasihati itu ada kesalahan. Tapi kalau minta nasihat ingin supaya kepemimpinan baik. Bapak Ibu, beda orang yang dinasihati tanpa diminta nasihat dengan orang itu dimintai nasihat, beda lain. Menawarkan diri mengisi pengajian dengan masyarakat minta diisikan pengajian, beda. Pahamlah yang ada orang tuh menawarkan diri, aku ngisi pengajian karena di masjid itu, dengan masyarakat di sekitar masjid itu minta yang mengisikan pengajian di masjid kami. Kalau menawarkan diri untuk mengisi pengajian, itu satu kesalahan, dia merasa berilmu. Merasa berilmu, merasa alim. Dan ilmu itu murah. Tapi kalau orang minta diisikan pengajian, itu karena penilaian orang yang pantas guru si anu. Apalagi guru itu minta izin dulu lah dengan guru kami, guru ulun. Apabila beliau mengizinkan, ulun insya Allah bisa mengabulkan permintaan dia. Apabila guru ulun tidak mengizinkan, minta maaf, cari yang lain aja. Ini Umar bin Abdul Aziz akhlaknya dalam kitab Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Apa kata beliau? Nasihati aku bagaimana yang baik, yang adil itu bagaimana? Pokoknya berkata sang penasehat, kullu muslimin akbaru minka sinan fakullahu waladan. Wahai pemimpin kami Umar bin Abdul Aziz, apabila orang itu ta'anum pada pian umur, bergaulah dengan mereka seperti anak pian. Masya Allah. Coba. Apabila sampean memandang orang itu lebih muda daripada pian, anggaplah itu seperti anak pian yang akan menyayangi rakyat pian. Wa man kana asgharu minka faqulahu abad. Apabila tatuha daripada pian, anggaplah itu abah pian atau kakak pian. Masya Allah. Akhlak. Yuk, Bapak Ibu, coba kita bergaul ke itu sesama orang Islam.
Wa man kana mithlaka faqul lahu aman. Apabila orang itu umur kurang lebih seperti pian, umur kurang lebih, apa tuh kurang lebih, mendekatilah. Gimana? Fakun lahu akan, jadikan seperti dangsana atau saudara dia. Coba lihat cara penasehat menasehati Umar bin Abdul Aziz. Kayak apa ulun ini memimpin supaya baik, supaya bagus? Yang ulun pemimpin, yang ulun pimpin, kata Umar bin Abdul Aziz kepada penasehat, beliau minta nasihat dulu. Kata penasehatnya orang hebat juga. Apabila tak mudah daripada sampian, wahai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jadikan itu anak sampean seperti anak pian. Apabila agak tua daripada pian, jadikan itu kakak pian atau abang sampean. Apabila umur kurang lebih aja, ada jauh berbeda umur, jadikan itu saudara pian. Insyaallah. Akhlak. Lalu tidak ada jarak. Aku raja, ikut raja, nggak ada di perasaan beliau. Yang ada ini saudaraku, yang ada ini kau anggap ayahku, aku anggap ini anakku, ini kau anggap temanku, saudaraku. Masya Allah, dekat kita tuh payahnya. Lalu yang ada memperbaiki keadaan. Sama aja Bapak Ibu pengajian, maka ini nah kita di pengajian lah. Kalau ulun Pak Ibu merasa ulun malah jadi sampean, ulun ini merasa lebih sudah dari pian. Kita menjaga jiwa payah hati ini. Dikira guru itu pasti selamatkan, kadang-kadang masuk neraka bisa jadi orang. Nah ini masalahnya. Kayak apa caranya? Kalau kita merasa Pak Ibu jadi guru, ulun sudah menggurui dia. Pengajian ini nah. Tapi kalau kita berusaha meletakkan di dalam hati, menyampaikan ilmu paguluan, kita hanya penyambung lidah, ilmu guru, bukan kita punya ilmu. Nah, penyambung sedikit lain. Apabila kita berusaha seperti itu, kita sama-sama mendengari ilmu paguluan. Kita hanya penyambung lidah. Lalu kalau kita penyambung lidah, kita berusaha supaya tidak merasa rasa menggurui. Ini akhlaknya Umar bin Abdul Aziz Bapak Ibu. Luar biasa. Wa iyyaka an tadriba musliman. Pian sebagai pemimpin, hati-hati pian zolim lawan rakyat pian. Ayo, nih nasihat para pemimpin dan pokoknya ulunnya at-tadru masbuk fi nasihatil. Hati-hati pian menzalimi rakyat pian. Ayo, berat kalau Bapak Ibu jadi pemimpinnya. Nah, berat. Itu di antara nasihat yang penasehat menasihati Umar bin Abdul Aziz. Makanya Pak Ewe di dalam sejarah kepemimpinan dalam Islam, ternyata masa Umar bin Abdul Aziz ini masa keemasan berkembangnya pesat ilmu pengetahuan. Berkembang pesat ilmu pengetahuan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Akhlak luar biasa. Memandang yang agak muda dari beliau, dianggap ini anakku. Memandang yang lebih tua daripada beliau, dianggap ini kakakku atau ayahku. Memandang sama umur kurang lebih aja, ini saudaraku. Orang Islam itu bersaudara kan?
Innamal muslimuna wah, orang Islam itu bersaudara. Nah, kita ini beda sama, kita ini bersaudara. Saudara satu di dalam beragama, satu Al-Quran, satu kiblat, satu Nabi, kenapa lagi? Biar aja banyak, tetapi tetap satu. Wadai satu itu banyak, tetap ya namanya wadai satu. Pernah Hafiz melihat wadai satu di hulu sungai? Ada namanya wadai satu. Apabila dibuat dalam teh, hancur wadainya di dalam teh. Ini Umar bin Abdul Aziz, akhlaknya. Penghafal Quran di zaman Umar bin Abdul Aziz makmur. Itu ulun membuka diri, ya apa tuh hubungan kekawanan guru siapa-siapa itu, gimana guru tentang penghafal Quran yang dikatakan oleh Ade Armando. Apa gerang dia? Ulun tahu Ade Armando itu dosen. Apa? Sekarang ini para penghafal Quran sudah gak relevan lagi. Ini kan hafal. Iyan kalau ada penghafal Quran, Quran bisa dirubah tau ya. Jangan ada penghafal Quran tidak bisa Quran itu dibukukan. Jangan nggak ada penghafal Quran, Qurannya bisa ditambahi orang, Quran tuh hurufnya bisa dikurangi orang. Apalagi di zaman kita, serba bisa ditambah, dikurang, diedit lah. Serba bisa. Ulun bingung jawab gue. Ada di Banjarmasin tuh apa tuh? Patung monyet tuh gimana tuh? Siring saya ulun melihat buahnya mengirimi bisa berjalan. Wah, dia apa buahnya itu? Ngerampok. Jadi ulun ini biasa ini. Bebek di jembatan daerah Amontai Pariwara bisa terbang, bebeknya sudah. Itu hilang nggak bebeknya? Di apa itu? Oh, AI kan? Nah, ya Allah, patung bisa bergerak sekarang. Ada daerah Barabaika, ada burung. Barabaika mana ada tahu ulun. Barabaik bisa terbang burungnya aja, burung di Barabaik sekarang ini bisa terbang sudah, burung dinaik ulun WA kiamat di orang sudah sekali ya. Nah coba lihat. Berarti foto kita diam bisa digerakkan foto itu. Zamannya sudah betul. Artinya kita ini zaman canggih. Yang kalau kita kada punya filter di dalam hidup ini, kita bisa terpengaruh. Penghafal Quran penting baik-baik. Jar ulun. Kalau nggak ada lagi penghafal Quran di suatu kampung, Bapak Ibu nggak ada penghafal Quran, kampung itu berdosa karena maaf di kampung itu nggak ada yang hafal Quran. Maknanya guru deh. Hafal Quran itu fardu kifayah. Satu orang aja di kampung itu ada penghafal Quran, untung sudah pian, kampung itu berkah. Tapi kalau di suatu kampung itu kada ada penghafal Qurannya, maaf, kampung itu kan berkah. Mak guru benar. Di kampung itu harus ada orang ahli, faraid, hukum warisan. Kalau di kampung tuh nggak ada yang ahli tentang ilmu warisan, ribut ke nama itu warisan. Di kampung tuh harus ada satu orang tukang pemandian orang meninggal. Kalau kada ada lagi bahaya yang meninggal, sakanya terpanggil orang yang berjual ayam. Sakalinya napa datang yang berjual ayam tadi, minta maaf lah lain bergantian. Kayak apa nih Pak? Ya kami paksain lah memanggil pian. Kebetulan kami melihat pian yang rasa pantas untuk memandi. Apa kata penjual ayam? Anu banyu panas siapa kan? Anak direndam kemaya. Dan orang tujuh mencabut bola ayam.
Ini yang berbahaya. Harus ada di suatu kampung tuh ada yang bisa memandikan orang meninggal. Kalau tidak ada di kampung itu sekampungan orang memandi meninggal, nggak ada yang pahamnya, nggak ada yang bisanya, bisa sekampungan. Kenapa orang ini ngomong nggak relevan lagi penghafal Quran di zaman kita? Karena sudah medsos, semua alat-alat canggih sudah ada mengedit. Nah, berbahaya nih ngomong orang berbahaya nih. Karena Bapak Ibu lah, apabila seseorang itu ngomong agama tapi nggak pernah belajar agama di pesantren, orang tidak mudah menerima ngomongan itu. Orang nggak pernah Bapak Ibu belajar sekolah ilmu kedokteran atau ilmu kesehatan, lalu ngomong kesehatan, kok percaya itu reka-reka semua itu. Nah, lihat zaman Umar bin Abdul Aziz. Kalau masih ada penghafal Quran luar biasa. Tapi ulun punya teman Pak hafal Quran. Kada kurang ya itulah. Kasihan juga lah kehidupannya, kasihan. Berat untuk menjaga hafalan itu. Karena di samping Pak Ibu dia bekerja, siang bekerja untuk menafkahi anaknya, istrinya. Kapan ikam kawanku mengulangi hafalanmu? Kalau aku dulu enggak bekerja, kasihan istriku, kasihan anakku. Ikam menjadi guru TPA, minta maaf lah guru TPA lah, minta maaf. Ada cukup guru nilai anak bertiga. Rokok ikan apa Marlboro? Jangan. Kayak apa ada cukup? Rokok Marlboro ada cukup. Rokok becis aja, becis lah. Ada isi ulangnya juga kan? Nggak mahal kayak isi ulangnya. Dulu takut nah ulun ini kalau bisa merokok mahal. Berapa isi ulangnya? Berapa? Isi ulang rokok elektrik tuh. Ayo pembantu pemerintah apa juga? Berapa? Soki berapa? Berapa isi ulang? Adakah yang tahu? Nah rokok elektrik yang nggak ada di sini rokoknya nggak kayak pakai kalung. Belum melihat. Ini berapa? Siapa yang tahu di sini? Murah, mahal. 100 ribuan adalah 100 ribu lebih. Ya Allah, lebih. Majar TPA misalnya 100 ribu sebulan. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa. Sampingannya kawan naik pada kawan aku belum naik. Aku ada cukup. Para penghafal Quran. Nah, lalu Pak Ibu ada di suatu kampung, anggaplah daerah Martapura, apakah daerah Pengaruh, daerah mana? Di kampung itu beberapa orang hafal Quran karena dia sekolah di pondok. Dia hafal Quran. Ada orang kaya raya di kampung itu, pendalaman lah, masih wilayah Martapura. Orang kaya raya ulun suruh membangun madrasah atau TPA. Lalu pian orang yang kaya-kaya ini memakmurkan guru mengajar di situ. Ngapain punya uang banyak miliaran triliunan untuk apa? Mati ditinggal juga. Baik sebelum meninggal kita arahkan untuk tabungan kita. Alhamdulillah Pak Ibu terlaksana. Makmur guru-guru penghafal Quran mengajar murid-muridnya.
Nah, ini makmur. Nanti ada madrasah di situ, belajar fikih di kampung itu jerul, belajar tauhid di kampung itu, belajar tasawuf di kampung itu. Maaf, yang sugihai, yang kaya kaya raya lah, yang ongkosi guru itu kesian. Tinggi guru. Nah, guru akan melaksanakan. Tapi syaratnya guru apa? Yang bisa jadi kepala sekolahnya jadi awak. Yang lain aja. Ulun nak diikat orang apa awak dia ulun banyak yang sibuk pengajian juga. Kada kawat jeruk. Ulun ni kada kau diikat. Kenapa guru dimpin kada kau diikat? Karena ulun punya kaki. Ulun pun kada mau mengikat orang. Karena ulun tidak ada tali. Nyaman enggak? Nah, enak enggak? Sampai orang ngomong baik sama ulun ni langsung pin ngomong. Sama ulun ni ngomong. Mengaji sama guru Udin ini rasa sulit masuk surga. Ya kan ya. Dikira masuk surga itu mudah, berat masuk surga itu. Yang enak tuh jalan menuju neraka. Masuknya sakit. Paling enak jalan menuju neraka. Tapi masuk ke nerakanya sakit. Kalau menjalani jalan menuju surga memang berat, tapi masuknya enak. Nah, itulah Bapak Ibu, kita ngomong apa adanya. Sampai segitunya terkajut ulun mengaji lawan guru Udin ini membuat sulit masuk surga. Dalam hati ulun berarti orangnya mengaji mencari yang enak-enaknya aja. Nah kira-kira supaya masuk surga. Nah itulah Pak Ibu. Berat. Nah penghafal Quran. Kada hafal ulun guru Udin Al-Quran kada hafal. Yasin. Apa waqiah tabarak. Kada hafal ulun guru ai lancar membaca Quran. Ulun guru yang hafal hanya qul ya qul huwallah. Alhamdulillah ada yang hafal. Ulun guru yang kada hafal qul ya qul huwallah, ulun Fatihah aja guru yang hafal. Alhamdulillah awaknya sembahyang dan sah. Tapi kada kau jadi imam. Bapak Ibu. Ayo yang hadir-hadir. Kalau otak anak pian itu jenius, suruh dia apa-apa. Agama Islam ini selalu berhadapan dengan Quran dan hadis. Quran hadis kalau kada kuat hafalan Pak Ibu ngomong agama ini Pak Ibu banyak asumsi nanti akhirnya. Ini Umar bin Abdul Aziz nih. Masa beliau masyarakatnya nanya tentang hafalan dan engkau hafal Al-Quran wirid tiap-tiap malam aku menghafal engkau hafal Quran dijadikan wirid amalan istiqomah tiap-tiap malam Bapak Ibu orang yang menghafal Quran itu kalau ingin mengulangi hafalan itu paling setengah jam sejuz setengah jam satu juz. Kalau orang hafal Quran, mengulangi hafalan satu juz itu, yang tajwidnya bagus, hurufnya kena semua, itu setengah jam. 1 jam 2 juz. Kalau lebih daripada setengah jam, bukan, kalau dia kurang daripada setengah jam mengulangi hafalannya, itu tajwidnya banyak masalah. Tajwidnya tuh banyak masalah, banyak kada bujur tajwidnya yang aturnya
6 harakat bacanya bisa 4 harakat tuh. Hurufnya kadang banyak yang nggak pas nanti. Dan orang penghafal Quran tuh Pak gue perjuangannya berat, menjaga hafalan tuh berat tau ya. Harus ada waktu khusus untuk mengulangi hafalan itu. Makanya jadi orang meremehkan para penghafal Quran tuh karena dia nggak hafal Quran. Dia nggak ada hafal sedikitpun Quran. Menjaganya berat orang hafal Quran tuh. Ada waktu khusus. Setengah jam duduk Pak gue dapat 1 juz aja. Kalau bacaan seperti ini Bapak Ibu, misal kita lah nih misal hafalan kita nyaman aja. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin wa'lamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum بكم وقال إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Itu ya apa ulangan apalah setengah jam sejus. Yo ya. Rasakan anak cucu lihat. Berat Pak Ibu. Ada yang menghina orang hafal Quran. Tiap jangan kalian merasakan bagaimana perjuangan orang hafal Quran. Harus ada waktu khusus Pak Ibu. Orang pintar berpikir tapi kada paham agama jadi liberal. Siapa yang ngomong itu guru? Kalau di anu tuh iya Ade Irmando kalau ketemu orang lawan hafalan di orang nih. Sekarang ini kita perlu bukti bukan asumsi. Karena apabila kita kadang menguasai Quran, ngomong agama nih pendapat lihat semua. Hafal dulu, pahami seluruh ilmu memahami Quran. Jadi guru tuh Pak Ibu insya Allah nanti benar. Tapi kalau hanya hafal seayat 2 ayat langsung jadi penceramah, enak, apalagi lucu, laku di pasaran. Sedang sudah. Apalagi yang memesan, cari nang lucu lah dia. Padahal mulinya semuanya. Karena pas ada orang memahami Quran begini, menghancurkan cara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pakai ayat Al-Quran juga, tapi bertentangan dengan pemahaman ulama-ulama yang terdahulu. Yang siapa yang berani tampil menentang orang itu harus penghafal Quran baik-baik. Yang ahli memahami Quran, yang sanggup menghadapi orang yang seperti itu. Dia menyerang pemahaman orang dulu dengan ayat Quran. Banyak zaman sekarang orang mengkritisi Quran. Agama Islam ini dikritisi orang banyak sudah. Harus tampil orang yang kritis memahami agama ini. Bukan mengkritisi agama, tapi orang yang pahamnya kritis memahami agama. Bukan kritis nang anak meninggal dunia tuh aja. Sidin kritis dia meninggal parah sudah tuh.
Ada ustazah Pak Ibu, dia penceramah kemana-mana, daerah kita Kalimantan Selatan, diprotes orang si ustazah itu. Waktu itu ceramah daerah Brabai itu diprotes orang. Aku guru ini diprotes orang. Hah? Paksa aku tanya sama kamu guru, apa ustazah? Ustazah, dia penceramah kemana-mana. Pas ceramah di Brabai, diprotes orang. Dikira orang daerah Brabai itu kan ada ulamanya di situ. Apa yang jadi orang ngomong protes dia tentang la'anallahu zawarat. Allah melaknat perempuan ziarah ke kubur. Perempuan gak boleh ziarah ke kubur karena dilaknat oleh Allah. Hadisnya jelas, la'anallahu zawarat. Allah melaknat perempuan ziarah ke kubur. Gak usah perempuan itu ziarah ke kubur karena sudah hadisnya jelas, siapa yang ziarah ke kubur dari perempuan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ribut orang di Brabai. Ustadznya itu pulang dari ceramah, lalu diprotes orang Brabai ustadz itu, ustadzahnya itu. Benar aja kalau guru din, aku nih memahami hadis itu. Hah? Pin nggak membuka kalau ustadzah penjelasan itu hadis. Hadis itu bahannya baku, perlu pin mengikuti ulama ahli memahami hadis itu. Pian jangan hanya berani menyampaikan hadis kalau nggak paham pemahaman cara memahami hadis itu. Hadisnya benar, maksud hadis itu apa? Jadi Rasulullah bersabda la'anallahu zawarat, Allah melaknat perempuan itu ziarah ke kubur. Kan itu jelaskan hadisnya dilaknat oleh Allah. Benar hadisnya, pahaman ustazah yang bermasalah. Salahnya apa? Itu ada ustazah ilmu usul hadis namanya asbabul wurud. Rekonstruksi kalau di kepolisian, olah TKP dulu. Itu di kepolisian. Kenapa maka Rasulullah ngomong bersabda seperti ini? Kita bukan memprotes Rasulullah, enggak. Pasti ada sebab. Oh, ternyata ditelusuri dari ilmu penelusuran hadis namanya asbabul wurud. Rasulullah bersabda seperti itu ketika melihat perempuan ibu-ibu meraung-raung di kuburan, histeris. Itu yang dilaknat, meraung-raung histeris. Berarti kalau perempuan gak meraung-raung histeris, boleh diziarah? Boleh. Terisak-isak perempuan itu di kuburan. Nah, mencucurkan air mata perempuan itu di depan makam orang tuanya. Pertanyaannya, terisak-isak itu meraung-raung lah? Enggak. Terisak-isak itu manusiawi. Nangis di hadapan kubur orang tua, terisak-isak melelehkan air mata. Dilaknat itu belum meraung-raung, enggak histeris. Histeris itu cakar-cakar muka, robek-robek pakaian. Ibu, ya kenapa tuh film? Tak ada lanjut dia teriak-teriak, histeris. Itu yang dilarang. Kalau enggak, tetes air mata, bukan orang-orang. Gitu ya Guru Udin. Pian kalau mau memunculkan hadis di dalam ceramah, kuasai dulu hadis itu, baru dia ngomong. Itu hadisnya terdapat di kitab Bukhari. Kalau terdapat dalam kitab Bukhari, buka penjelasan hadis Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari. Berat kalau kadang-kadang sama kiai orang jadi guru itu berpahutangan alim. Biasa bertungkat pulpen, apa tuh bertungkat pena, apa bahasa orang tuh. Dan Bapak Ibu orang jadi ustadz itu Pak langsung jadi guru. Sama aja Pak Ibu, orang sugih itu sudah biasa kena tipu, sudah biasa. Orang kaya raya itu biasa kena tipu, sudah. Orang menjadi pelaut ulung itu biasa gelombang besar. Masa menjadi pelaut ulung sama gelombangnya takut? Itu Pak Ibu. Supaya yang hadir tahu beratnya memahami ilmu.
Kada sembarangan Pak Ibu. Berarti kayak apa Ustaz? Sampai Ustazah keberapa sana ngomong klarifikasi. Klarifikasi pin ngakui penyampaian pin maaf ada kesalahan. Itu lebih baik pin pengakuan dengan salah penyampaian daripada pin pembenaran penyampaian. Ini Pak Ibu yang berat. Penyampaian pin harus berhati-hati. Jangan pin memaksa pembenaran penyampaian pada penyampaian pin bertentangan. Tapi pin selalu pembenaran apa yang pin sampaikan. Enggak, pin jujur. Tinggi guru. Nanti guru lah apabila aku salah ngomong apapun aku ngomong sama Ikam dulu. Aku enggak mau. Kenapa orang enggak mau? Jadi beban orang. Berarti dia belum lengkap untuk tampil. Kalau belum lengkap tampil bahaya juga Bapak Ibu. Nah, zaman Umar bin Abdul Aziz banyak penghafal-penghafal Quran bermunculan karena beliau hafal Quran. Karena beliau cinta dengan ilmu. Dan beberapa si Anu hafaz kitab, si Anu tuh seseorang. Berapa sudah dia hafal kitab? Hafal kitab. Ayo, kalau anak menghafal kitab fikih lewat matan Zubair. Fikih. Kalau anak menghafal kitab tauhid lewat matan Jauharatul Tauhid. Kalau hendak menghafal ilmu tasawuf lewat matan Kifayatul Adqiyah. Kitab Kifayatul Adqiyah. Kalau hendak menghafal nahwu jurumiyah harus ada bubuhan pondok itu harus ada satu hafalan. Fikih satu hafalan, tauhid ada kitab satu hafalan dihafalnya, tasawuf ada satu hafalan, satu kitab yang dihafalnya yang berhubungan dengan ilmu tasawuf. Ada satu kitab fikih Bapak Ibu hafal. Satu kitab fikih harus ada yang dihafalnya. Nanti kalau dia ngajar fikih, hafalannya itu connect Pak Ibu akan membantu pemahaman. Tauhid matan Jawharah hafal. Lalu ketika dia mengajar ilmu tauhid, hafalannya itu muncul connect. Apabila hafal tasawuf, Kifayatul Adqiyah itu hafal. Enak Pak Bu. Kalau hadis arba'in cukup. Kalau jurumiyah apa kalau nahwu jurumiyah cukup. Mak guru lah hafal. Sakanya ada keluarga ulun hendak sekolah pesantren mau, tapi pesantren nang ada hafalan, ada yang pesantren itu ada hafalan. Sekolah umum aja ada hafalan. Jujurlah. Profesi apapun pasti ada hafalan. Tapi banyak hafalan itu rata-rata di pesantren. Kita hafal. Maka Bapak Ibu dahulu tabla kada hafal didiriakan perguruan. Penggarisnya 1 meter lebih. Nah. Tetap ya turun sekolah walaupun kada hafal. Ulun guri kada ingat lagi guru menghafal malam tadi lontak guring-guring kepala kada nyaman. Berdiri presiden. Angkat kaki satu, wah ya apa guru? Dulu dahulu ulun ini pernah juga didirikan perguruan tahu ya. Sedang. Kada ingat menghafal, kada ingat Pak Ibu. Menghafal juz amma kada ingat sambungan ayat. Astagfirullah. Hari ini hafalan gak ada. Dikira juga kada menghafal, ngelancari aja dulu. Ini hafal ini ya kawan. Ya Allah, aku belum hafal lagi nih. Astagfirullahaladzim hafal. Udah maju. Belum hafal. Berdiri dari alasan. Berarti kamu besok bertambah tuh hafalan, hutang harus bayar besok. Berdiri, angkat. Oh mama angkat sandalnya di hadapan papan tulis. Untung ada HP dari jakanya ada viral orangnya. Tapi dahulu tuh kada wanilan pagurungan. Wayah ini pentel kendaraan sini hilang.
Nah, kitab ini zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan beberapa sehari ia membaca Quran. Nah, berapa juz sehari membaca Quran. Nah, pas ya Pak Ibu kita nih bulan puasa, nah paling abdul amalan membaca Quran bulan puasa. Kurangi salawat, kurangi burdah, kurangi dalail, kurangi yang lain dulu. Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan unzila fil Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Baca, bertadarusan, Pak Ibu, kada apa-apa, kada lancar, enggak jadi masalah. Yang penting membaca, daripada lancar kada mau bertadarusan juga. Aku di rumah jajan, ayo nang lancar-lancar, turunan yang kada lancar, hargainya. Baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kurang lebihnya gilir. Nah, yang kedua ini ada lancar ya pulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Alif lam mim. Alif lam mim enggak bacaannya. Ada apa? Alif lam mim. Zalikal kita bularai bape ujar mata juling apa bisa batin ini ada apa syiar Islam bulan puasa karena pahalanya kau latihan Allah ada memandang bajunya tuh Allah memandang nama bacanya ini. Ayo sahurnya 10 kebaikan, tahu lah Bapak Ibu? Berarti tadi buku 30. Nah, iya. Bula rai bapi hudal lil muttaqin ya. Nah, biar jadi tawakan orang ada apa-apa. Nah, iya. PD-nya. Nah, terus malam isya pulang datang walillahil masyriq wal maghrib dan isya. Nah, diurut-urut orang. Ayo apa? Maklum dan sana kita. Nah, dihargai orang. Kenapa guru makanan kayak itu di masjid itu di musola itu kayak itu membaca karena lancar keadaan. Kayak apa lagi? Nang lancarnya keadaan turunan keadaan turun mengaji keadaan. Dapat apa aja dulu. Wah, taman umanya amat umanya udin membawa wadai amparan tata secipir. Oh, tahan banyak mengaji. No, ayo nang harah-harah melah wadai. Letakkan di masjid bulan puasa tahan banyak membaca terus kopi susu datang soalnya kan diingat lagi jam 12 sadang orang nak gorengan apa kopi susu terus pun hendak dia membaca tapi sampai malam jangan pakai mikrofon. Nah, ayo rame kali bulan puasa rame Pak Ibu bulan puasa rasa sudah bulan puasa. Kita pengajian lagu bulan puasa. Ada pengajian maghrib berawak ganti subuh Jumat. Nah kemudian lagi Bapak Ibu lah kelebihannya lah Umar bin Abdul Aziz dari kitab dan beberapa puasa daripada sebulan. Nah berarti orang di zaman Umar bin Abdul Aziz itu senang puasa sunnah.
Dan beberapa yang demikian itu, nah pertanyaannya tentang ilmu terus. Maka seyogianya bagi raja-raja, bagi para pemimpin adalah ia atas jalan sahabat-sahabat Rasul dan salaf ulama-ulama terdahulu. Nah, kita sambung lagi insya Allah pada pengajian berikutnya. Insya Allah. Berarti kita berganti ke subuh Jumat. Ya Allah. Dan subuh Jumat ini belum lagi. Belum. Ya. Sekali lagi minggu. Habis dah. Tarawih sudah. Nah, kalau malam minggu tarawih jelas deh bulan sudah genap. Kalau malam Sabtu belum tentu kan lihati dulu belum bulan. Kalau malam minggu nyata sudah tarawih. Nah berarti kita ganti ke subuh Jumat. Insya Allah. Mudahan sehat semua panjang umur. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim, afwan ya rahim, afwan ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib. Wassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah ya Allah ya Allah wal muslimin gharib. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Ada orang tanya loh, satu Ramadan kapan dulu? Ikuti pemerintah aja.